memuji, memuliakan-Mu, dibebaskan, syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu.
kuduskanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Shalom, sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat sore dan selamat tahun baru kepada kita semua. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada saat ini. Yang pertama, diucapkan selamat datang kepada sidang jemaat kekasih Tuhan, khususnya sidang jemaat yang pertama kali datang beribadah di Jemaat Rantepao. Selamat datang dan selamat bergabung beribadah di Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut yaitu pelayanan pemberkatan nikah. Pelayanan pemberkatan nikah kepada warga Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 137, yaitu Saudara Edwardo Putra Umbas dengan Saudara Ayu Aksari Pali. Akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 pada pukul 9.30. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Ba'ba. Doa syukur keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 pada pukul 12.30. Tempat Rumah Tongkonan Pararra, Dusun Malenong, Lembang Rante, Nanggala. Dan yang kedua, Saudari Stepanus Garo Bendon bersama dengan Saudari Noris Paraswati Payung Allo akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021 pada pukul 10. Tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Betel, Tembamba, Klasis, Sangalak Barat. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Januari 2021 pada pukul 12.30. Tempat Rumah Tongkonan Paken, Turunan Sangalak.
Yang ketiga, Saudari Jelfrianti Mandak Parinding dengan Saudara Jun akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Januari 2020 pada pukul 9, tempat gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 Januari 2021 waktu pukul 12, tempat tongkonan Lentek Basi, Lembang Buntu Lakbo, Sanggalangi. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal Nenek Lina atau nenek dari Bapak Yosia Rinto Kadang pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 di rumah kediaman Makassar. Jenazah Nenek Lina telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2001. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Berita duka yang berikut yaitu telah meninggal dunia Bapak John Kiang tadi malam di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang ada di Rumah Sakit Laki Padada. Majelis Gereja dan seluruh warga Jemaat Rantepao menyatakan duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada segenap keluarga. Ada perbaikan sedikit, sudah dimakamkan tadi siang itu Bapak almarhum Bapak Penatua John Kiang di Tongah. Berita duka yang berikut yaitu telah meninggal dunia Nek Heru tadi siang di rumah kediaman belakang Rumah Sakit Elim Kelompok 1. Segenap majelis gereja dan seluruh warga Jemaat Rantepao menyatakan duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan penghiburan kepada segenap keluarga. Yang berikut ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan dalam rangka pemindahan jenazah almarhum Markus Siapa di kelompok pelayanan 3 dipindahkan ke Kadundung akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pada pukul 18 WITA. Ibadah penghiburan. Dan hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 doa pemberkatan jenazah almarhum Markus Siapa. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga. Ibadah penghiburan yang berikut, keluarga almarhumah Berta Pipang di Salu akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 pada pukul 16 atau jam 4 sore dan akan dilayani oleh Majelis Gereja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat, semoga semua ibadah-ibadah penghiburan boleh terlaksana dengan baik. Ya, demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita. Kita akan bersama-sama masuk di dalam ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di tahun 2021.
Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu di dalam sorotan tema kita milik Allah. Sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian sungguh indah kabar mulia, saya jemput kita semua berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita aminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap perilaku, pikiran, dan tutur kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu mari kita merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon. Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Sejauh
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Mazmur 147 ayat 12 sampai ayat yang ke-20, kita akan membacanya secara berbalasan. Firman Tuhan demikian. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba, dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama pada malam hari ini. Ada 3 bagian bacaan kita. Yang pertama dari Yeremia pasal 31. Kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Dan bacaan kedua dari kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan bacaan ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Setelah bersama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca, kita akan renungkan pada malam hari ini. Mari bersama kita memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena kasih, karena tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang Engkau tetap menyatakan dalam perjalanan hidup kami. Setahun kami boleh lalui dengan baik di tengah berbagai tantangan pergumulan yang kami hadapi, di tengah situasi yang sulit karena adanya pandemi COVID-19. Kami merasakan
begitu sulitnya perjalanan hidup yang kami jalani. Ada banyak masalah persoalan. Kami berduka, kami bersedih. Kami ditinggalkan oleh orang-orang yang kami kasih dan juga mengasihi kami. Baik oleh karena berbagai penyakit yang mereka alami, berbagai hal yang mereka alami, terlebih mereka yang karena virus corona. Ya Tuhan, kami sungguh kadang tidak mampu untuk menyelami segala rencana dan jangan Tuhan dalam hidup kami. Namun kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa sekalipun di masa-masa sulit kami alami, Engkau telah menuntun menyertai kami, memungkinkan kami bersama untuk boleh melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru, tahun 2021. Kami boleh berada di minggu pertama tahun 2021 untuk bersama-sama tetap mensyukuri segala karya Tuhan dalam hidup kami. Demikian pun harapan kami bersama Tuhan untuk menatap masa depan kami di tahun 2021 ini. Iya Bapa Surgawi, di tengah-tengah persekutuan yang Engkau masih anugerahkan bagi kami saat ini, ketika kami boleh beribadah bersama, baik yang sempat hadir di ruangan di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah di berbagai tempat, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memungkinkan kami untuk boleh bersekutu, baik secara online maupun secara tatap muka seperti yang boleh kami rasakan saat ini. Namun kami percaya bahwa inilah cara yang terbaik di tengah situasi yang sulit saat ini untuk kami tetap bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Firman-Mu ya Tuhan telah tersedia di hadapan kami. Mohon hikmat, kekuatan daripada-Mu memperlengkapi kami. Pun hamba-Mu yang Engkau pakai, biarlah firman ini boleh ditampaikan dengan baik, ditaburkan dengan baik dan dapat tumbuh dalam hati kami, untuk selalu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan hidup kami dalam kami terus menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Ini kami ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kebarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti domba terhadap kawanan dombanya, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana.
Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Efesus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian. Shalom dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin.
Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure semangat puang. Selamat malam Bapak Ibu, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat tahun baru, ya tentu kita masih dalam suasana tahun baru. Ya, baru 2 hari kita lewati, hari ketiga kita memasuki tahun 2021 ini. Ya tentu merupakan sebuah sukacita yang tetap kita rasakan sekalipun di tengah-tengah suasana yang sulit saat ini, suasana yang mendukakan, memprihatinkan. Kalau kita merenungkan perjalanan hidup kita dalam setahun yang kita lewati, ini tentu masa yang sangat luar biasa, sangat sulit untuk bisa kita lewati bersama. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, terlebih dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan. Kita boleh menjalani kehidupan dalam suka duka karena kita di tengah pandemi COVID-19. Namun kita bersyukur bahwa sekalipun demikian suasana perjalanan hidup yang kita alami, suasana yang tentu begitu sulit bagi kita, tetapi kasih Tuhan tetap nyata. Kita alami dan kita jalani bersama dalam perjalanan hidup kita bersama-sama, sehingga kita boleh melangkahkan kaki kita ke tahun 2021 ini. Sekali lagi bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah Tuhan bagi kita bersama. Beberapa bahagian bacaan kita malam hari ini, kita bersama akan merenungkan dalam satu tema. Kita milik Allah. Kita milik Allah. Tahun namiki puang matua. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentu kita semua memiliki sesuatu yang berharga. Dan tentu bahwa apa yang kita miliki sebagai sesuatu yang berharga, tentu berusaha untuk bagaimana kita menjaga, bagaimana kita merawat.
Ketika sesuatu barang yang berharga yang kita miliki ini mungkin sudah mulai rusak, kita berusaha untuk memperbaikinya. Kita berusaha supaya bagaimana barang milik kita ini bisa menjadi baik kembali. Dan tentu selalu berusaha untuk bagaimana supaya dia tetap baik. Demikian pun bersama kita sebagai orang percaya. Tema kita mengatakan bahwa kita adalah milik Allah. Tahun naki pematua. Tentu ini berangkat dari bagaimana ketika Tuhan menjadikan segala sesuatunya, menciptakan alam, menciptakan dan menjadikan manusia. Bahkan manusia disebut sebagai ciptaan yang paling mulia. Sesuatu yang paling mulia itu bahwa dia adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu berarti bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah di hadapan Allah, kita sangat berharga. Tetapi sayang bahwa dosa, keinginan manusia, ketidaktaatan, kekerasan hati manusia menjadikan semuanya hilang di hadapan Tuhan. Menjadikan kita tidak berarti apa-apa lagi di hadapan Tuhan. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa sekalipun demikian, sekalipun kita jatuh ke dalam dosa oleh karena kekerasan hati, oleh karena perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, tetapi dia tetap mau menyatakan bagaimana dia mengasihi kita sebagai anaknya, sebagai miliknya. Dia mau mengangkat kita, dia mau membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan itulah yang dinyatakan oleh Allah melalui kedatangan Yesus yang dia utus ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita, mengangkat kita, untuk mengeluarkan kita dari lembah dosa yang senantiasa melingkupi kehidupan kita bersama-sama. Perjalanan kehidupan yang kita jalani bersama, sekalipun bahwa Allah sudah mengaruniakan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari kuasa dosa, yang di dalamnya kita beroleh kasih karunia. Yang Paulus katakan dalam bacaan kita tadi bahwa dalam Kristus Dia telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani yang kita imani bersama bahwa itu Allah sudah karuniakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan di dalam Dialah Allah telah memilih kita dan menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai anak-anaknya. Dan di dalam kasih-Nya, Dia pun telah menentukan kita sebagai anak-anak kesayangannya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan, tentu bahwa sebagai milik kesayangannya, Allah selalu berupaya untuk bagaimana kita tetap hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Tetapi sayang bahwa sekalipun demikian, kita selalu melakukan dan berbuat banyak hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Yesus yang Dia telah utus ke dalam dunia, yang disebutkan dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes tadi bahwa Dia adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah terang yang akan menerangi setiap orang yang telah datang ke dalam dunia
Namun sayang bahwa kita lebih suka hidup di dalam kegelapan. Kita tidak bisa untuk bisa menjadi terang bagi sesama kita. Karena tentu harapan bagi kita sebagai orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menerima Dia sebagai terang dalam hidup kita, bahwa kita pun akan bisa menjadi saksi bagi sesama kita, untuk juga bisa menerangi setiap orang yang ada di sekeliling dan ada di sekitar kita bersama-sama. Firman Tuhan berkata, di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya dalam hidup kita bersama-sama, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk kemudian bagaimana kita terus memuji dan memuliakan namanya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Menjadi milik Allah, sebagaimana Ia telah menguduskan kita melalui putranya, bahkan memeteraikan kita dengan Roh Kudusnya, merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa bagi kita, sesuatu hal yang luar biasa yang kita terima dan kita boleh rasakan dalam perjalanan hidup kita. Dan tentu tidak ada yang bisa kita bandingkan betapa kasih sayang Tuhan, betapa kasih karunia yang luar biasa Dia nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bagaimana Dia sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai milik kesayangannya. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Ketika kita bersedih, Dia menghibur kita, Dia menopang kita. Ketika kita dalam berbagai masalah dan persoalan, Dia selalu ada, Dia selalu hadir dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Sekalipun mungkin sebagai anak-anaknya kita merasa bahwa Tuhan kadang mungkin tidak peduli dengan kehidupan kita ketika ada begitu banyak masalah persoalan yang sedang kita alami. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara dalam perjalanan hidup yang dijalani, ketika ada masalah yang sedang dihadapi, baik dalam pekerjaan, masalah dalam keluarga, masalah di tengah masyarakat, dalam jemaat, dalam persekutuan, bahkan di tengah bangsa negara ini, kita mungkin mempertanyakan kehadiran Tuhan. Mungkin kita mempertanyakan kasih Allah dalam hidup kita. Bahkan mungkin ketika di tengah-tengah pandemi saat ini, mungkin kita bertanya, apakah Tuhan masih sayang, masih peduli dengan kehidupan kita, dengan masalah, dengan persoalan yang sungguh-sungguh menyedihkan saat ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban keganasan dari virus corona ini. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang masih sedang terpapar, masih sedang dirawat di rumah sakit. Mereka masih sedang isolasi mandiri, masih sedang menjalani karantina. Mungkin kita bertanya, apa yang Tuhan mau nyatakan dengan peristiwa, dengan hal yang sedang kita alami saat ini? Dengan berbagai masalah, persoalan-persoalan yang juga tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Atau mungkin kita bertanya, apakah sungguh-sungguh kita masih menjadi milik Allah? Apakah Allah masih menjadikan kita sebagai anak-anaknya dengan situasi seperti ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Paulus katakan bahwa berbagai masalah, persoalan, duka sekalipun dalam hidup kita, itu menjadi bagian ujian iman bagi kita. Tuhan sedang menguji apakah kita tetap bertahan dalam
iman yang sungguh kepadanya? Apakah kita sebagai anak-anaknya sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita di tengah berbagai situasi, di tengah berbagai masalah persoalan yang sedang kita alami? Umat Tuhan ketika sedang mereka berada di pembuangan, mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang bermohon kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Dan Tuhan berjanji untuk membebaskan mereka. Dan sungguh-sungguh Tuhan nyatakan bagi mereka. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji akan membebaskan kita. Dan itu Allah sudah nyatakan di dalam diri Yesus Kristus yang Dia telah utus ke dalam dunia ini. Tentu juga harapan kita, iman kita bersama. Di tengah berbagai masalah persoalan, di tengah situasi yang sulit yang sedang kita alami bersama. Kita masih tetap meyakini bahwa kita ini adalah masih menjadi milik Allah. Kita masih anak-anak Allah. Itu berarti bahwa ketika kita masih meyakini bahwa kita ini adalah milik Allah, sebagai milik kesayangannya, kita pun yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membebaskan kita. Tuhan pasti akan memampukan kita untuk boleh melewati berbagai masalah persoalan yang sulit sekalipun yang sedang kita alami sampai saat ini. Sekalipun sungguh-sungguh bahwa situasi pandemi saat ini membuat kita berduka. Beberapa orang-orang yang kita kasihi, orang yang begitu dekat dengan kita, para pemimpin agama, tokoh masyarakat telah meninggalkan kita karena keganasan COVID-19 ini. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita, sesama pelayan rekan sekerja kita, mereka harus meninggal karena COVID-19. Kita tentu bersedih, kita tentu berduka atas peristiwa yang sedang kita alami. Namun kita boleh dikuatkan oleh firman Tuhan saat ini bahwa kita semua adalah milik Allah. Di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah menjadikan kita dan telah memilih kita sebagai miliknya, sebagai anak-anaknya. Itu berarti bahwa di dalam Dia yang telah menyerahkan dirinya, menumpahkan darahnya, Dia telah menebus kita dan telah mengaruniakan kepada kita keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Disitulah sungguh-sungguh kita merasakan bagaimana kasih yang luar biasa Allah sungguh-sungguh tetap nyatakan dalam hidup kita di tengah berbagai situasi masalah persoalan yang sedang kita alami. Dan tentu menjadi harapan kita bersama bahwa dalam menjalani tahun 2021 ini, melalui renungan kita pada saat ini, kita bersama-sama dituntut untuk bagaimana senantiasa kita mengandalkan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita bersama-sama sebagai umat milik kesayangan Tuhan, sebagai anak-anak kesayangannya. Tuhan pasti akan senantiasa menuntun dan menyertai kita sebagaimana tema Natal kita sepanjang tahun 2020, bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita bersama. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu masih banyak lagi
yang menjadi perenungan dalam perjalanan hidup kita, dalam suka duka perjalanan hidup yang kita alami, terlebih di tengah situasi yang sulit saat ini. Kita boleh diyakinkan oleh firman Tuhan saat ini bahwa kita adalah sungguh-sungguh milik Allah. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, dan kitalah umat kesayangannya. Itu berarti bahwa kasih-Nya tetap akan nyata kita alami dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan, dalam menatap masa depan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita bersama. Amin. Mari bersama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita menyatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Walaupun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19, namun kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan senantiasa kita rasakan di dalam kehidupan kita, teristimewa hidup dan kehidupan hingga saat ini. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 14. Megahkanlah Tuhan hai Yerusalem, pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Sambil kita memberikan ungkapan syukur, kita melakukan terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih
Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita mendukung beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Di warta jemaat ada 18 orang. Juga kita mendukung dalam doa Bapak Rian di rumah, Ibu Dina Toingrare di Tagari, Oma Dea, Mama Dea di Makassar, Papa Mama Lana juga di Makassar. Dan kita mendukung dalam doa beberapa anggota jemaat Tuhan yang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasih dan mengasihi mereka. Kita berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Penatua John Kiang yang tadi malam meninggal dunia di Rumah Sakit Laki Padada dan tadi sore telah dimakamkan. Dan kita berdoa untuk rencana pemakaman almarhumah Ibu Penatua Berta Pipang yang akan dimulai besok di Salus Hopai. Dan kita berdoa untuk keluarga almarhumah Nenek Lina, dan juga tadi siang kita kehilangan orang tua kasih kita almarhumah Nenek Heru di kelompok pelayanan 1. Dan kita berdoa untuk orang tua kita yang lanjut usia dan beberapa pelayanan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan pada minggu ini. Saudara Edward Putra Umbas dengan Ayu Aksari Pali yang dilaksanakan pada Selasa, dan Saudara Stefanus Garobendon, Saudari Noris Raswati yang akan dilaksanakan pada tanggal 8, dan juga Saudari Jefrianti Manda Parindi dengan Saudara Jun pada hari Jumat yang akan datang. Mari kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami boleh diyakinkan dengan sungguh-sungguh bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Sekalipun di tengah berbagai masalah persoalan, situasi yang sulit kami alami, dengan berbagai persoalan masalah yang kami hadapi, bahkan ketika kami tetap masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami percaya bahwa kasih-Mu Engkau tetap menyatakan bagi kami. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat bagi kami semua, dimampukan untuk boleh melewati situasi yang sulit ini. Seperti kasih tuntunan-Mu yang Engkau nyatakan dalam perjalanan kami sepanjang tahun 2020, hingga kami boleh melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru ini, tahun 2021. Tentu menjadi harapan kami semua ya Tuhan, bahwa kasih-Mu Engkau tetap menyatakan menuntun perjalanan hidup kami dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, untuk menatap masa depan kami di tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan yang terus Engkau nyatakan bagi kami melalui firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Berkati kehidupan kami bersama, berkati jemaat-Mu. Secara khusus ya Tuhan, kami membawa dalam doa kami, dalam syafaat kami, jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong mereka, Tuhan lawat mereka. Berkati pengobatan yang mereka terima dari dokter, para medis. Berkati makan minuman obat-obatan ya Tuhan. Biarlah kiranya boleh memberikan kesembuhan, kepulihan bagi mereka. Sehingga harapan kami bersama bahwa mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing, boleh pulih dan sembuh dari berbagai penyakit yang sedang mereka alami. Secara khusus ya Tuhan, kami mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami yang menjalani pengobatan oleh karena mereka terkonfirmasi COVID-19. Tuhan tolong mereka, pulihkan sakit penyakit yang mereka alami. Mereka yang masih terpapar, Tuhan kuatkan iman percaya kepada-Mu.
bahwa sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi mereka tetap kuat dalam iman pengharapan kepada-Mu ya Tuhan. Biar kiranya tetap menjaga kondisi fisik mereka, tetap menjalani proses pengobatan dengan baik, pemulihan dengan baik, sehingga harapan kami bersama ya Tuhan bahwa mereka boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang berduka, keluarga almarhum Bapak Penato John Kiang, keluarga almarhumah Nek Lina, keluarga almarhumah Nek Heru, keluarga almarhumah Ibu Penatua Berta Pipang, keluarga Bapak Pendeta IP Lambe, dan masih banyak yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Mereka yang meninggal baik oleh karena berbagai sakit penyakit maupun mereka yang oleh karena COVID-19. Tuhan kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Biarlah kiranya tetap bersabar, tetap kuat dalam menjalani dan menatap masa depan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Sekalipun orang yang mereka kasih meninggalkan mereka, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka. Kami juga terus mendoakan orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, tetap menikmati kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih karuniakan, menikmati kasih Tuhan di hari-hari tua mereka, dan senantiasa menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan kuasa dan kasih-Mu. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sekalipun di tengah situasi yang sulit kami alami, namun kasih-Mu tetap nyata kami alami. Beberapa anggota jemaat Tuhan dalam sepanjang minggu ini boleh menikmati pertambahan usia daripada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa semuanya karena kasih, karena anugerah-Mu yang Engkau tetap nyatakan bagi mereka, sehingga mereka masih dulu dimungkinkan untuk boleh menikmati pertambahan usia yang Tuhan masih karuniakan bagi mereka. Kami berdoa untuk pelayanan kami dalam seminggu ke depan ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati majelis gereja, untuk boleh dikuatkan, dimampukan dalam mengangkat tugas pelayanan dalam sepanjang minggu ke depan ini. Kami berdoa untuk beberapa pelayanan pemberkatan nikah yang akan dilaksanakan dalam seminggu ke depan ini. Bersama dengan keluarga saudara kasih kami Edward Putra Umbas dengan Ayu Aksari yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari Selasa 5 Januari. Saudara Stefanus Garobendon dengan saudari Noris Raraswati Payung Allah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 Januari. Saudari Jeffrianti Mandak Parinding dengan saudara Jun pada Jumat 15 Januari. Tuhan berkati rencana pemberkatan nikah bagi ketiga pasang anak kekasih dan saudara kami. Tuhan campur tangan dalamnya, biarlah kiranya semua rangkaian acara ini boleh berjalan dengan baik sebagai sebuah sukacita atas keluarga yang Tuhan boleh anugerahkan bagi saudara kami, bagi anak-anak kami ini. Tuhan berkati semua keluarga, kiranya tetap merasakan betapa kasih-Mu Engkau nyatakan dalam segala persiapan sampai pada hari yang Tuhan boleh karuniakan untuk boleh melangsungkan pernikahan bagi ketiga pasang anak kekasih kami ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan bagi segenap jemaat-Mu dalam mengangkat segala tugas pekerjaan yang Tuhan masih anugerahkan bagi mereka, bahkan dalam segala usaha mereka. Tuhan berkati semuanya, memberikan yang terbaik sekalipun di tengah situasi yang sulit saat ini. Namun Tuhan yang membukakan jalan yang terbaik untuk tetap mereka boleh menikmati setiap berkat yang Tuhan boleh anugerahkan bagi mereka. Kami juga tetap mendoakan anak-anak kami yang sementara menuntut ilmu di bangku pendidikan. Tuhan berkati segala perjuangan mereka. Ketika mereka boleh
akan memulai pelajaran mereka di awal tahun ini. Sekalipun ya Tuhan, dalam situasi yang sulit di tengah-tengah pandemi, ketika mereka harus belajar secara online, Tuhan berkati. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka demi untuk masa depan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi anak-anak kami. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami dalam tanggung jawab yang Tuhan karuniakan membangun bangsa negara, menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi bangsa negara ini. Secara khusus Tuhan dalam mengatasi penyebaran virus corona ini. Berkati Satgas Covid, berkati aparat keamanan, berkati dokter, para medis, mereka yang selalu berjuang untuk bagaimana mengatasi penyebaran virus ini. Mereka yang selalu boleh merawat setiap orang yang terpapar virus corona. Tuhan tolong jaga dokter, para medis, biarlah tetap sehat dan kuat untuk terus berjuang merawat setiap orang-orang yang terpapar virus corona ini. Tuhan pelihara kehidupan keluarga mereka, biarlah juga tetap merasakan kekuatan dan berkat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk semua rencana kami. Berkati kami semua ya Tuhan, biar kami terus dimampukan untuk boleh mengangkat setiap rencana pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami bersama. Terima kasih ya Tuhan, di tengah ibadah kami pada malam hari ini, kami boleh menyatakan tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat anugerah-Mu yang Engkau terus boleh nyatakan dalam perjalanan hidup kami bersama-sama. Berkati apa yang boleh kami persembahkan hari ini, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan boleh dipergunakan dengan baik untuk menata pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan Tuhan pun tetap memberkati semua yang masih ada pada diri kami. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu boleh mempergunakan setiap berkat-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami, ke rumah kami. Tuntun sertai kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah bersama-sama tetap kami menikmati betapa besarnya kasih sayang Tuhan nyata dan kami alami, kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami bersama. Ini syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Ini doa kami. Ini permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima dengarkan kami yang datang kepada-Mu melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri dan kita bersama-sama melakukan Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku.
Bapak Ibu dan saudara-saudara, baik yang ada dalam ruangan ini, di rumah dan dimanapun berada, pergilah, jalanilah hidupmu dengan percaya bahwa diri saudara adalah milik Allah, dan teruslah memuji namanya yang kudus dengan segenap batinmu, dengan tidak melupakan segala kebaikan yang Allah nyatakan di dalam hidup ini. Saya siap menjalani hidup anugerah-Nya dengan terus memuliakan namanya yang kudus. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita bersama-sama melakukan nama Yesus termulia. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati, selamat malam. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan,
rekan-rekan yang sudah berlelah-lelah bersama Jemaat Rantepao, teman-teman yang sudah menyiarkan ibadah. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah,